Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul melanjutkan kegiatan rutin kita menuntut ilmu, belajar bersama, membahas tafsir kalamullah. Dan insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan surat yang baru, yaitu surat Al-Fajr. Hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum. Surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya surat Makkiyah itu biasanya topiknya itu berkaitan dengan masalah akidah, masalah keyakinan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tentang surga dan neraka. Itu identik dengan surat-surat Makkiyah. Dan juga biasanya surat-surat Makkiyah itu di antara ciri-cirinya itu ayatnya dia pendek-pendek biasanya. Nah, 13 tahun Nabi SAW di fase Mekah, selanjutnya berhijrah ke Madinah, barulah setelah di Madinah itu banyak turun ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, surat Al-Fajr ini sendiri masih membahas tentang hari kebangkitan dan juga tentang kaum-kaum yang sebelumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa di surat-surat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memulai atau membuka surat ini dengan sumpah. Ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr. Wal fajr. Wal fajru atau wal fajri ya, ikhwan? Bukan wal fajru? Kalau wal fajru artinya apa? Kalau wal fajru artinya dan fajar. Kalau wal fajri baru demi fajar. Kayak orang bilang wallahi artinya apa? Demi Allah. Kalau bilang wallahu dan Allah. Beda harokat sudah beda maknanya. Demi fajar. Nah, makna fajar di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang maknanya fajar itu waktu fajar itu sendiri. Makna fajar sini Allah bersumpah dengan waktu fajar itu. Yaitu mulai hilangnya gelap, masuknya cahaya fajar. Karena waktu fajar waktu yang penting. Tafsiran yang kedua, fajar di sini adalah maksudnya sholat fajar. Sholat subuh. Jadi Allah bersumpah dengan sholat subuh. Karena sholat subuh ini antara sholat yang paling penting yang banyak dilalaikan oleh manusia. Karenanya Allah bersumpah dengan sholat subuh itu, sholat fajar. Sholat subuh, sholat yang penting. Karena banyak sekali keutamaan sholat subuh itu. Jangankan keutamaan sholat subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh saja keutamaannya besar sekali. Nabi SAW raka'atani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana lagi dengan sholat fajarnya itu sendiri? Tentunya jauh lebih besar. Karena bagaimanapun pahala ibadah sunnah itu tidak akan bisa menandingi pahala amalan wajib. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah.
Siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada di bawah penjagaan Allah di hari itu. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang sholat bardain, bardain maksudnya sholat di dua waktu dingin, dingin, maka dia akan masuk surga. Ini Sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa yang dimaksud dengan sholat bardain, dua sholat di waktu dingin? Maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar. Karena pas sholat subuh itu memang udaranya biasa dingin, kemudian sholat asar juga panas mulai menghilang, mulai sejuk hawanya. Maka disebut dengan dua waktu bardain. Siapa yang menjaga dua sholat ini, maka dia akan masuk surga. Itu diantara keutamaan sholat subuh dan sholat asar. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan ya keutamaan dua sholat ini, subuh sama asar itu. Dan siapa yang menjaga dua sholat ini, maka insya Allah dia akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di surga kelak. Nabi SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudamuna fi ru'yatihi." Sungguh kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Nabi menyamakan, bukan menyamakan Allah dengan bulan, tapi menyamakan cara melihatnya. Artinya apa? Melihat itu ke arah atas. La tudamuna fi ru'yatihi. Nabi pertegas lagi, kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihatnya. Jadi Nabi menggambarkan cara melihatnya apa? Ke arah atas, sehingga kalian tidak perlu berdesak-desakan melihatnya. Kalau seandainya melihat itu di arah depan, segitu banyak ya penghuni surga, mungkin agak susah melihatnya. Tapi karena Nabi SAW menyebutkan kama tarawna hadzal qamar, seperti kalian melihat bulan ini, kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istata'tum alla taghribu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau seandainya kalian bisa mampu untuk tidak ketinggalan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Jadi seakan Nabi menyebutkan kunci supaya kalian bisa melihat wajah Allah nanti pada hari kiamat, di surga. Jaga dua sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbit dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kedua pendapat itu sama-sama kuat ya. Kedua pendapat sama-sama kuat. Cuman wallahu ta'ala alam, dalam ayat ini yang rajih itu tafsiran al-fajar di sini adalah waktu fajar ya. Waktu fajar itu sendiri bukan sholat fajar. Kenapa? Karena biasa dalam Al-Quran itu banyak ayat yang Allah SWT bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Wal fajar demi fajar, wal lail demi malam, wan nahar demi siang, wal asar demi waktu asar atau demi masa, wad duha demi waktu duha, wal layalin ashar, ini juga nanti setelah ini, demi malam-malam yang 10. Jadi Allah sering bersumpah dengan waktu. Ini juga sebagian ulama menyebutkan alasannya kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar bukan dengan salat subuh. Karena seakan Allah ingin menegaskan kepada kaum musyrikin yang mereka itu menentang atau tidak mengimani akan hari kebangkitan, bahwasanya Allah yang menguasai waktu, Allah yang menguasai waktu fajar, Allah yang bisa membolak-balikan waktu. Allah munculkan malam, Allah munculkan siang. Maka hanya Allah lah yang berhak disembah karena Allah yang menguasai semuanya. Kemudian juga di antara alasannya karena waktu fajar itu awal kegiatan manusia mulai beraktivitas. Kemudian juga beberapa hukum syar'i itu dibangun atau dimulai ketika terbitnya fajar. Di antaranya sholat subuh. Kapan mulainya? Ditandai dengan masuknya fajar. Kemudian juga berpuasa. Kapan orang mulai imsak, menahan diri? Pada saat mulai terbit fajar. Jadi orang-orang musyrikin mengingkari hari kebangkitan dan Allah bersumpah untuk menunjukkan kekuasaannya bahwasanya Allah sangat mampu. Sebagaimana Allah mampu membolak-balikan waktu, demikian juga Allah mampu untuk mencabut dan mengembalikan ruh kalian. Karena mereka
Mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengimani bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Itu diantara kekufurannya orang musyrikin Makkah ketika itu. Idza mitna wa kunna 'idhaman a inna lamukhrajun. Apakah kami kalau sudah mati, sudah menjadi tulang belulang, kemudian kami akan dikeluarkan lagi? Kata mana? Hayhat hayhat lima tu'adun. Jauh sekali apa yang kalian dijanjikan. Mereka mengingkari. Itu dua pendapat ya. Cuma yang lebih rajih Allah bersumpah dengan waktu fajar itu sendiri. Kemudian ayat kedua Allah bersumpah lagi walayalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Layal, lail itu dalam bahasa artinya malam. Malam-malam yang 10. Nah, malam yang 10 dalam ayat ini maksudnya apa? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat maksudnya layalin 'ashr di sini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sebagian ahli tafsir memaknai ayat-ayat permulaan di surat Al-Fajr ini berkaitan dengan ritual haji. Bagian ulama berpendapat ini tafsiran-tafsiran berkaitan dengan masalah haji. Dan mayoritas ulama dalam ayat ini maksudnya apa? Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat kedua, maksudnya malam yang 10 adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena juga 10 malam itu malam-malam yang mulia. Sebagaimana 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah itu adalah hari yang sangat mulia. Terkadang dalam bahasa Arab itu mereka itu ketika ingin menyebutkan hari itu pakai bahasa lail, malam. Ketika ditanya berapa hari kamu puasa? Dia jawabnya thalath layal misalnya. 3 malam. Maksudnya apa? 3 hari. Terbiasa orang Arab mengungkapkan demikian. Mengungkapkan hari pakai malam. Tapi kalau kita lihat secara konteks bahasa, dia pakai bahasa lail gitu. Malam. Makanya ini juga yang menguatkan pendapat maknanya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Cuman mayoritas ulama jumhur berpendapat maknanya layalin 'ashr ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kenapa? Karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tidak kalah spesialnya dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan alhamdulillah di Indonesia ya kaum muslimin mulai tersadarkan bagaimana pentingnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya kita ya ini diantara manfaat atau hasil dari lihat dakwah yang begitu masif di beberapa dekade terakhir ini. Kalau kita lihat dulu mungkin orang tidak terlalu bersemangat gitu untuk i'tikaf malam terakhir, bikin qiyamul lail. Dulu hampir nggak ada, jarang kita temuin. Sekarang masya Allah banyak masjid bikin i'tikaf, bikin qiyamul lail. Dan Anda perhatikan juga masjid ini walaupun di pertengahan Ramadan mulai agak sepi, agak berkurang. Karena 10 hari terakhir mulai itu bisa ramai itu. Apalagi malam 27, malam ganjil, lumayan. Alhamdulillah itu menunjukkan manfaat dakwah ke orang itu bermanfaat. Padahal kalau kita lihat ya keutamaannya 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang paling spesial yang diincar itu cuma 1 malam itu saja. Malam Lailatul Qadar itu yang dicari. Makanya orang nyari di 10 hari itu. Tapi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak yang masih belum tersadarkan. Banyak masyarakat, banyak kaum muslimin di Indonesia khususnya yang masih belum sama euforianya 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 terakhir bulan Ramadan, padahal keutamaannya luar biasa jadi. Dan keutamaannya itu di 10 hari itu full. Kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan di 1 malam itu saja, malam Lailatul Qadar itu yang paling diincar. Tapi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari itu semuanya keutamaannya semuanya sama. Terus yang paling terbaik di hari Yaumun Nahar itu tanggal 10-nya itu. Dan ini banyak kaum muslimin yang masih belum menyadari akan urgensinya hari-hari itu. Tapi kalau kita lihat di Saudi ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu khususnya, itu di sana setiap Senin sama Kamis itu memang selalu ada
sufrah buat orang buka puasa. Puasa Senin Kamis. Tapi kalau sudah 10 hari pertama bulan Ramadan jelas full lah setiap hari. Kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu 10 hari full sufrah ada. Jadi biasanya orang tuh bisa full puasa itu puasa 9 hari biasanya mereka di situ. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 biasanya full mereka nyiain untuk orang buka puasa. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidaklah ada hari-hari di mana amal saleh lebih Allah cintai melebihi amal saleh yang dilakukan di hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadis ini berbicara tentang hari itu. Enggak ada amal saleh yang paling Allah cintai kecuali amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi apapun amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu Allah lebih cintai dibandingkan dikerjakan di hari lain. Kemudian sahabat bertanya, karena para sahabat tahu amalan yang paling tinggi, yang paling besar, amalan tertinggi, puncaknya amalan itu berjihad fisabilillah. Berkorban jiwa, raganya, hartanya untuk Allah. Kadang dia nyawanya hilang untuk Allah. Itu amalan tertinggi. Kemudian sahabat bertanya, "Wala jihad fisabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah jihad juga tidak bisa mengalahkan amalan di hari-hari itu? Kata Nabi SAW, "Wala jihad fisabilillah." Enggak. Jihad fisabilillah juga tidak bisa mengalahkan keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kata Nabi SAW, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' bidzalika min bisyai'." Kecuali seorang yang keluar berjihad dengan jiwanya dan dia bawa seluruh hartanya, kemudian dia nggak balik dengan keduanya, artinya dia mati syahid dan hartanya semua diambil sama musuh, baru bisa mengalahkan keutamaan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Luar biasa dia. Luar biasa. Dan itu berlaku full dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bukan satu hari saja. Jadi ibadah apapun, amal soleh apapun dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, makanya jumhur ulama berpendapat yang dimaksud layalin asyar di ayat kedua ini yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terkumpul banyak ibadah-ibadah besar yang merupakan syiar-syiar besar dalam agama kita, hadirin. Di situ orang ibadah haji. Di hari-hari itu orang berkurban, syiar besar kurban itu. Di hari itu orang berpuasa, di hari-hari itu, terutama di tanggal 9-nya. Di hari itu orang berhari raya, orang sholat Id. Terkumpul di hari-hari itu ibadah-ibadah besar yang merupakan syiar besar dalam agama kita. Maka tidak salah hari itu merupakan hari yang terbaik. Tanggal 10 Dzulhijjah itu hari terbaik. Makanya ketika mau ditanya hari yang terbaik sepanjang tahun, hari ya di tanggal Yaumun Nahr, tanggal 10 itu tidak ada yang bisa menandingi kebaikan hari itu. 10 Dzulhijjah. Yaumun Nahr saya hari Idul Adha. Tapi kalau malamnya yang terbaik nggak ada yang bisa menandingi malam Lailatul Qadar. Jadi itu malam yang terbaik. Kalau harinya, siangnya itu di hari Idul Adha itu, Yaumun Nahr istilahnya. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman wasyaf'i wal watr. Demi genap dan demi ganjil. Dalam riwayat lain, dalam qiraah yang lain wasyaf'i wal witr. Artinya ganjil. Qiraah lain bacanya witr. Tapi yang di qiraah kita di Quran kita di qiraah yang ma'ruf wal watr. Dan demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, di sini banyak pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai apa maknanya Allah bersumpah dengan demi genap dan demi ganjil. Dan Anda sampaikan dulu pas muqaddimah sebelum kita bahas masalah tafsir ini. Di dalam pembahasan tafsir ini sering ada yang namanya khilaf tanawwu'. Banyak khilaf yang berbeda pendapat, tapi beda pendapatnya itu tidak bertentangan. Cuman beda variasi saja. Khilaf tanawwu'. Khilaf yang cuman berbeda variasi, beda macamnya, bukan khilaf tadad, bukan khilaf yang bertentangan maknanya, bukan. Jadi biasanya tafsiran itu banyak pendapat, tapi rata-rata maknanya sama aja. Semuanya bisa benar. Dan itu sering dalam
tafsir Al-Quran banyak ya, banyak makna dari diriwayatkan dari para salaf. Banyak. Seperti makna ihdinas siratal mustaqim aja banyak sekali maknanya dari para salaf. Jadi antaranya ini. Wasyafi' wal watar itu maksudnya dan demi genap dan demi ganjil itu maksudnya apa? Di antara pendapat yang diriwayatkan dari para salaf ya, yaitu Allah bersumpah dengan sholat yang rakaatnya genap dan yang rakaatnya ganjil. Yang rakaatnya ganjil cuma maghrib, yang genap sisanya. Ini riwayat-riwayat dari salaf, dari para salafus saleh mengenai makna ayat ini. Di antara pendapat yang kedua, makna yang genap itu yaumun nahar sama yaum tarwiyah. Yaum tarwiyah itu tanggal 8, yaumun nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, wal watr yang ganjilnya itu tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Ada juga yang berpendapat wasyafi'i wal watr, syafa' yang genap itu adalah Allah bersumpah dengan seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Itu maksudnya yang genap. Adapun yang ganjil itu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha ganjil. Wal watr, witr. Karena Allah itu ganjil. Kenapa demikian? Karena Allah itu ganjil. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu ganjil. Artinya Allah itu maha esa. Dan Allah menyukai yang witr. Allah menyukai yang ganjil. Makanya dalam rangkaian atau ibadah atau amalan yang kita kerjakan itu biasanya jumlahnya ganjil, sering sekali. Dan kita dalam beberapa hal itu kita disunnahkan melakukan sesuatu itu jumlahnya ganjil. Sering dalam agama Islam. Seperti kita makan kurma kalau buka puasa, sunnahnya ganjil. Kalau kita beristinja, kita cebok pakai tisu atau pakai daun atau pakai alat itu, kita beristijmar, sunnahnya kita pakai yang jumlahnya ganjil. Tawaf jumlahnya ganjil. Sa'i jumlahnya ganjil. Apa-apa itu kita seringnya itu dianjurkan, disunahkan untuk melakukannya dalam jumlah ganjil. Makanya di sini Nabi SAW menyebutkan innallaha yuhibbul witr. Innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, itu diantara tafsirannya. Jadi wasyafi'i itu artinya seluruh makhluk. Wal watr itu maksudnya Allah SWT. Kenapa makhluk itu disebut genap? Karena Allah SWT menjadikan makhluk itu semuanya berpasang-pasangan. Allah menjadikan makhluk itu semuanya berpasang-pasangan. Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dan atas segala sesuatu makhluk maksudnya kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah ciptakan itu ada pasangannya supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah berfirman, "Wa khalaqnakum azwaja." Dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Dan benar, semua makhluk selain Allah ciptakan itu biasanya ada pasangannya dia. Gelap sama terang. Ya, positif negatif. Keimanan dan kekufuran. Kematian dan kehidupan. Ya kan? Ada yang jantan, betina. Laki, perempuan. Ada iblis, ada Jibril alaihissalam. Ya. Ada hidayah, ada kesesatan. Nah, ada apa lagi? Semua berpasangan. Ada air, ada api. Ada apa lagi? Berpasang-pasangan, subhanallah. Ada yang buta, ada yang melihat. Ada yang mendengar, ada yang tuli. Ada yang bisa berbicara, ada yang bisu. Makanya wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Semua itu ada pasangannya illallah, kecuali Allah yang tunggal berdiri sendiri esa. Di antara tafsir. Wasyafi' wal watr itu di antara tafsirannya itu. Wal laili idza yasr. Ayat keempat, dan demi malam apabila berlalu. Yasr wal lail, demi malam idza yasr, apabila dia yasr. Yasr ini dalam bahasa Arab tuh maknanya sebenarnya bisa dua. Memungkinkan dua makna. Bisa artinya datang dan bisa artinya berlalu.
Ya, aqbalal lail atau adbaral lail. Dua-dua maknanya bisa dalam bahasa. Ini disebutkan oleh tafsir Al-Baghawi. Tapi yang lebih kuat Allah taala alam maknanya walaili idza yasr itu artinya apabila malam telah datang. Apabila malam telah datang. Kenapa? Karena kalau dimaknai malam telah berlalu itu sama dengan ayat pertama tadi, itu wal fajar. Malam berlalu artinya datang fajar dong. Kalau sudah bersumpah dengan fajar sebelumnya. Maka sebagian ahli tafsir memaknai sini artinya apabila malam telah datang. Di antara tafsiran. Sebagian ahli tafsir juga memaknai wal laili idza yasar itu artinya malam Muzdalifah. Di malam Muzdalifah. Sekali lagi sebagian ahli tafsir memaknai ayat-ayat di awal ini berkaitan dengan ibadah haji. Nah, kemudian ayat kelima Allah berfirman hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Adakah yang pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal? Lidhi hijr itu maknanya dhi aql, yang memiliki akal. Nah, yang unik dari surat Al-Fajr ini hadirin azanallahu wa iyyakum, ini sering kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Ketika Allah bersumpah, ini khususnya di juz Amma ini, sering Allah bersumpah demi ini ya wasyamsi idza yakhsha wan nahari idza tajalla dan seterusnya. Nah, setelah rentetan sumpah, biasanya Allah ada menyebutkan al-muqsam alaih. Allah menyebutkan Allah ini bersumpah untuk menekankan apa? Biasanya ada seperti itu, disumpah demi ini, kemudian Allah sebutkan Allah bersumpah untuk apa? Tapi di surat Al-Fajr ini nggak ada itu, hadirin. Di Allah rentetan sumpah tadi itu 5 kali Allah bersumpah wal fajr, wal layalin 'ashr, wasyafi'i wal watr, wal laili idza yasr. Itu Allah sumpah, tapi Allah tidak menyebutkan al-muqsam alaih. Allah bersumpah ini penekanan sumpahnya itu untuk apa? Allah tidak sebutkan di surat ini. Makanya Allah sebutkan tadi, apakah yang pada demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Seakan-akan Allah ingin menekankan bahwasanya sudah tidak perlu diperjelas lagi bahwasanya sumpah-sumpah yang Allah sebutkan ini berisi ancaman untuk mereka orang-orang musyrikin yang tidak mengimani hari kebangkitan. Kayak orang-orang yang berakal seharusnya tahu Allah bersumpah ini untuk apa. Kayak Allah sebutkan hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Terdapat pada sumpah tersebut yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Jadi seakan-akan ini Allah berikan ancaman. Ya, seakan-akan kaum musyrikin ini tahu bahwasanya ini Allah bersumpah. Di balik itu Allah sedang mengancam mereka. Sehingga mereka akan diadab. Kenapa? Tidak beriman dengan hari kebangkitan. Nah, kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum. Setelah Allah bersumpah, tadi rentetan sumpah tersebut, tapi Allah tidak menyebutkan muqsam alai, Allah bersumpah untuk apa? Tapi Allah langsung menyebutkan di ayat selanjutnya, Allah menceritakan atau menjelaskan tentang beberapa kaum yang Allah binasakan mereka. Allah sebutkan dalam surat ini 3 kaum yang Allah pernah binasakan. Jadi seakan-akan ini ancaman bagi orang-orang musyrikin Makkah. Allah sebutkan sumpahnya untuk apa? Nggak perlu dikasih tahu. Mereka sudah paham lah. Seakan-akan mereka pahamnya ancaman. Kemudian Allah menyebutkan apa? Tentang kaum-kaum yang pernah Allah binasakan sebelumnya. Di sini Allah menyebutkan 3 kaum hadirin. Yang pertama kaum 'Ad dalam surat ini. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, sama kaumnya Fir'aun. Coba kaum 'Ad itu kaum Nabi siapa? Hah? Nabi Hud, ya, kirain lupa lagi. Udah berkali-kali tanya. Kalau Tsamud, Nabi Soleh.
Nah, jadi setelah Allah bersumpah, Allah menyebutkan tiga nih, tiga kaum yang pernah Allah binasakan. Nah, kaum Ad dan kaum Tsamud ini hadirin azanallahu wa iyyakum. Jadi sering Allah sebutkan tentang kisah mereka, terutama di surat-surat Makkiyah, untuk menghabarkan kepada orang-orang musyrikin yang mereka kufur, tidak beriman kepada hari kebangkitan, bahwasanya sudah ada kaum-kaum sebelum kalian, dan kaum ini kaum yang sangat hebat, luar biasa. Kali ini nggak ada apa-apanya. Mereka itu kaum-kaum yang hebat, yang teknologi mereka maju, tapi Allah binasakan, dan mereka sampai kepada mereka kisah itu. Orang Arab tahu betul kisah Ad sama Tsamud. Mereka tahu kenapa, jauh sekali sebelum masa itu. Kenapa? Karena Ad dan Tsamud adalah kaum dari bangsa Arab. Bangsa Arab sudah punah dan lokasi mereka nggak jauh dari situ. Berbeda dengan kaum-kaum yang lain, kaum-kaum Nabi yang lain, mereka mungkin nggak tahu kisahnya, nggak sampai kepada mereka kisahnya. Tapi kisah dibinasakannya Ad dan Tsamud ini kisah yang melegenda dan dikisahkan turun-temurun sampai kepada mereka. Bahwasanya ada bangsa Arab yang mereka itu lokasi nggak jauh dari mereka, itu pernah Allah binasakan dan kisah mereka itu ma'ruf, mereka tahu betul. Makanya Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat menceritakan tentang bagaimana dibinasakannya mereka. Bagaimana mereka disadar, supaya mereka ini nggak ada apa-apanya. Jangan sampai dibinasakan juga seperti kaum-kaum yang sebangsa sama kalian. Nah, kaum Ad sama kaum Tsamud ini dari bangsa Arab hadirin. Dan bangsa Arab yang sudah punah. Bangsa Arab yang sudah punah. Udah nggak ada sisa-sisanya lagi. Udah nggak ada keturunannya, udah nggak ada. Makanya Arab itu sebenarnya disebutkan oleh para ahli sejarah itu dia tiga, asal usulnya Arab itu tiga nih Arab. Ada namanya Arab yang asli nih. Arab yang asli yang benar asal usul bangsa Arab itu dari negeri Yaman ada. Itu dari keturunannya Qahtan. Itu Arab asli yang sengkek itu dari Yaman. Itu asal usulnya gen Arab itu dari negeri Yaman, dari Qahtan, dari negeri Yaman. Dan itu masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Termasuk kakek saya dari Hadramut asli. Ayahnya ayah saya orang Hadramut. Itu dari zamannya masanya kakek saya itu yang banyak yang berpindah ke Indonesia, hijrah ke Indonesia. Di masa-masa itu banyak. Kakek-kakek gitu. Nah, ada Arab yang musta'arabah, artinya ini Arab campuran, yang dia terarabkan. Termasuk diantara yang musta'arabah itu ya suku Quraisy. Quraisy ini dia Arab, tapi Arabnya bukan Arab asli, tapi Arab yang dia terarabkan, dia musta'arabah. Kenapa? Karena Quraisy ini dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang bukan orang Arab. Nabi Ibrahim dan Ismail bukan orang Arab. Baru ketika itu kisahnya kan Hajar sama Ismail alaihissalam di Mekah berdua, nggak ada siapa-siapa di situ, ada sumur Zam-Zam. Lewatlah suku orang Yaman ini, Arab Yaman ini lewat sana mau ke Syam, kok ada air di sini. Sebelum ini mereka bisa lewat sini cuma lembah nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba ada sumber air di situ. Akhirnya mereka izin, mereka menetaplah di situ, mulai tinggal sana, kawinlah sama Nabi Ismail alaihissalam, sehingga dari turunannya itulah jadi Arab Musa'arabah. Termasuk juga kalau kita lihat di negeri-negeri Arab kayak di Irak, Aljazair, Mesir, mereka Arab, tapi mereka Arab itu Musta'arabah. Kalau yang asli Arab itu ya dari Yaman. Nah, kemudian ada Arab Ba'idah namanya, Arab yang sudah punah, yang sudah nggak bisa ditelusuri, nggak ada keturunannya, peninggal sisa-sisanya sudah nggak ada lah. Udah nggak ada jalur nasab yang bisa ditelusuri, udah nggak ada. Itu mana? Itu kaum Ad sama kaum Tsamud ini, mereka bangsa Arab kalian. Dan mereka itu kalau yang kaum Ad ini, kaumnya Nabi Hud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lokasinya itu di perbatasan Yaman, Hadramut sama Oman, di daerah situ. Jadi kan ini Saudi, di sini Yaman, sini Oman sebelahnya. Nah, di antara perbatasan Oman ini itu Hadramut, Yaman termasuk Yaman. Nah, di situ di antara Oman sama Yaman itu tempatnya kaum Ad, tapi sudah tidak ditemukan sisa-sisanya. Wallahu alam, kalau misalnya itu gurun-gurun digali, mungkin ada itu bekas-bekas mereka itu, insya Allah masih ada. Karena mereka itu orang suku yang sangat besar, mereka bangunan-bangunan mereka besar sekali, tapi nggak sisa, nggak ketemu di mana. Cuma diriwayatkan di situ lokasi sekitar itu.
Wallah ta'ala kita nggak tahu, mungkin ratusan tahun lagi mungkin ditemukan penemuannya. Sering jadi seperti itu kan. Ketimbun nggak ada ini, tiba-tiba berapa ribu tahun kemudian ditemukan sisa mereka. Nah kalau kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh ini juga bangsa Arab, itu dia lokasinya di provinsi Al-Ula namanya, di Saudi Arabia sekarang. Jadi sekitar 300 kilo lah dari kota Madinah ke arah utara. Ke arah utara. Tapi kalau yang kaum yang Ad ini dia ke arah selatan. Ke arah selatan. Nah kalau yang kaum Thamud ini peninggalannya masih ada sekarang. Di Al-Ula itu kita lihat bekas-bekas bangunan-bangunan mereka yang mereka pahat, gunung-gunung batu mereka pahat jadi rumah, itu ada sampai sekarang peninggalannya di situ, di Al-Ula itu. Orang bilang nama daerahnya, tempat di azabnya itu Madain Saleh namanya, di provinsi Al-Ula di sana, sekitar 300 meter ke utara Madinah kalau kita mau ke arah Tabuk. Tapi kalau di yang kaum Ad ini sudah nggak ada sisanya. Nah Allah menceritakan 3 kaum ini kepada Nabi SAW, menyampaikan kisah ini. Allah menyampaikan supaya orang-orang Quraisy ini sadar. Dan ketiga kisah ini, ketiga kaum yang Allah binasakan ini, mereka tahu betul kisahnya. Kaum Ad, kaum Thamud mereka tahu. Karena ini bangsa Arab dan kisah mereka turun-temurun, mereka tahu, mereka dengar kisah itu. Adapun kisahnya dibinasakannya Fir'aun dan kaumnya, ini orang Arab tidak dengar sebelumnya. Mereka dengar dari siapa? Mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Mereka dengar dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Jazirah Arab. Karena orang Yahudi itu sangat mengagungkan Nabi Musa. Orang Saudi sangat mengagungkan Nabi Musa. Sampai mereka orang Yahudi itu puasa di tanggal 10 Dzulhijjah itu, 10 Muharram. Mereka puasa tanggal 10 Muharram karena mereka memperingati hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun di Laut Merah itu. Jadi orang Yahudi ini sangat mengagungkan Nabi Musa dan mereka sering menyampaikan cerita itu kepada orang-orang musyrikin, orang-orang Arab. Jadi mereka tahu tuh. Nah, walhasil ketiga kisah kaum yang Allah binasakan ini, orang-orang Arab tahu kisahnya. Mereka sering dengar kisahnya. Mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang besar. Tapi kisahnya Allah binasakan tuh mereka tahu. Ingat, orang musyrikin ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu. Tapi mereka berbuat syirik, menyembah berhala, plus mereka itu tidak beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Jadi mereka dengar kisah Allah binasakan ini, Allah binasakan itu, mereka percaya. Mereka percaya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan oleh Nabi SAW, ingat sebelum kalian ada kaum Thamud, ada kaum Ad, ada Fir'aun dan kaum yang begitu hebatnya Fir'aun, kerajaannya begitu besarnya, Allah binasakan. Jangan sampai kalian juga kena. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala perbuat terhadap kaum Ad? Ya, kaum Ad ini kaum Arab kuno. Sekali lagi mereka sudah punah. Mereka adalah kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala ta'qilun. Mereka berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Allah. Tidakkah kalian bertakwa? Dan semua nabi mendakwakan ini. Semua nabi mendakwakan supaya kaum itu hanya menyembah Allah saja tanpa terkecuali. Dan mereka kaum Ad sombong, angkuh. Kenapa mereka sombong? Karena mereka kaum yang sangat kuat, hadirin. Besar. Badan mereka besar dan sangat kuat. Mereka ini kaum Ad ini masih keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Walhasil semua sisa peradaban manusia saat ini itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena di zaman Nabi Nuh itu semua peradaban dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir bandang yang besar itu. Yang tersisa siapa? Yang tersisa hanya yang naik ke kapal Nabi Nuh, dan semua yang naik ke kapal Nabi Nuh itu tidak ada menghasilkan keturunan kecuali dari anak-anak Nabi Nuh saja.
Jadi kita semua keturunan Nabi akhirnya. Keturunan Nabi antum. Keturunan Nabi Nuh antum, Masya Allah. Nggak perlu tes DNA, keturunan Nabi antum. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, jadi semuanya, termasuk Ad ini, dekat dia jaraknya ya, sekitar 4 generasi. Kata Allah SWT tentang perkataan Nabi Hud alaihissalam. Ini peringatan kaumnya. Wadhkuru, Nabi Hud memperingatkan kepada kaum Ad. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Wadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai khalifah setelah kaum Nuh. Dan Allah lebihkan kalian pada kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Jadi mereka ini keturunan Nabi Nuh. Kalau Allah jadikan mereka ini khalifah penerus dari kaum Nabi Nuh, tapi Allah lebihkan, Allah kasih tubuh mereka itu lebih besar, kuat orang kaum Ad ini. Karena mereka kuat, besar, sombong dia, nggak mau beriman. Allah sebutkan wazadakum fil khalqi basta. Allah jadikan perawakan kalian itu lebih besar. Allah lebihkan. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Jadi ini kaum Ad tubuhnya lebih besar. Sebagian dalam Israiliyat ya, kisah-kisah Israiliyat disebutkan, kisah-kisah Israiliyat ya. Sebutkan tinggi, ada yang menyebutkan tinggi mereka 150 meter. Tapi ini Israiliyat. Dan ini dibantah oleh ulama ahli tafsir. Yang benar itu tinggi mereka itu nggak ada, nggak mungkin nyampe segitu ya. Paling itu 60 hasta atau sekitar 30 meteran. 30 meter seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang menandingi tingginya Nabi Adam. Karena dalam hadis Nabi SAW menyebutkan khalaqallahu Adam wa turhu situna dira'an. Allah menciptakan Nabi Adam, panjangnya tinggi Nabi Adam itu 60 hasta, sekitar 30 meter. Fakullun yadkhulul jannah ala surati Adam. Semua yang nanti masuk surga, nanti penghuni surga, Allah akan kembalikan posturnya seperti posturnya Nabi Adam alaihissalam. Tinggi besar. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Nah, kata Nabi apa? Setelah Nabi Adam terus makhluk itu semakin pendek posturnya sampai sekarang, kata Nabi SAW. Ya sampai sekarang kita ini. Ya semeter kotor lah kurang lebih. Nah dulu segitu. Nah jadi nggak mungkin tingginya lebih Nabi Adam, nggak mungkin. Karena Nabi SAW menyebutkan Nabi Adam segitu terus akan makin berkurang sampai sekarang. Ya sebesar-besarnya paling 30 meter lah, nggak mungkin lebih dari itu. Besar mereka, kuat. Makanya mereka angkuh, sombong. Karena badannya besar. Tapi ayat berikutnya agak panjang tafsirannya, kita skip aja karena sudah mau isya ya. Baru ayat ke-6. Ayat ke-7-nya Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Baru wa Thamud. Baru bahas kaum Thamud. Cuman kaum Thamud satu ayat aja Allah sebutkan. Tapi demikian kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.